Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Khaila, absen 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tolak peluru. Tugas pertamanya yaitu adalah membuat bola tolak pelurunya. Ini saya menggunakan bahan seadanya yang ada di rumah. Oke, yang pertama peralatan yang digunakan untuk tolak peluru yaitu fluid, pengukur jarak, bendera, dan juga bola pelurunya. Bola pelurunya ini harusnya terbuat dari besi ya, kalau yang aslinya. Nah, ketentuan berat bolanya itu, yang pertama untuk junior putri, berat bolanya adalah 3 kg. Lalu untuk junior putra, berat bolanya adalah 5 kg. Untuk senior putri beratnya itu 4 kg, dan untuk senior putra berat bolanya itu 7,25 kg. Oke, selanjutnya saya akan memberitahukan apa itu pengertian tolak peluru, sejarahnya bagaimana, dan tekniknya seperti apa, gayanya seperti apa. Sebelum saya menjelaskan, kalian boleh kok skip videonya, capture, lalu simpan materinya. Oke, yang pertama adalah pengertian dari tolak peluru. Jadi, tolak peluru adalah olahraga yang dilakukan dengan meletakkan peluru di antara leher dan bahu, lalu dilemparkan sejauh mungkin dengan cara mendorong peluru dengan menggunakan satu tangan. Selanjutnya yaitu sejarah tolak peluru. Jadi dahulu itu tolak peluru diadakan sebagai nomor terpisah untuk putra dan putrinya, dan juga sebagai bagian dari dasar lomba. Selama bertahun-tahun, nomor ini didominasi oleh atlet-atlet berbadan besar dan juga kuat. Nah, olahraga ini ada kemajuan pada tahun 1950, yaitu pada saat Perry O'Brien memulai tolakannya menghadap belakang ring, dan metode ini akhirnya menjadi terkenal dan dikenal sebagai metode O'Brien atau teknik meluncur. Mungkin orang-orang jika mendengar kata peluru pastinya akan menyangkut pautkannya dengan senjata api. Namun peluru ini berbeda dengan peluru senjata api, bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan senjata api. Selanjutnya adalah peraturan tolak peluru. Ya, informasi yang saya dapatkan ada 9 ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam olahraga ini. Jadi yang pertama, atlet atau peserta boleh memasuki lingkaran tolakan dari mana saja. Tapi biasanya para atlet memasuki lingkaran tersebut dari sisi atau dari belakang. Yang kedua, atlet tidak boleh memakai atribut seperti sarung tangan untuk melindungi tangannya, tapi hanya boleh menggunakan pelindung untuk ruas jari saja selama pertandingan. Nah, yang ketiga, setelah atlet dipanggil, mempunyai waktu 60 detik untuk menyelesaikan pertandingannya. Yang keempat, atlet harus menahan peluru di lehernya saat melakukan gerakan tolakan. Jadi tidak boleh di bagian tubuh yang lain. Kelima, atlet harus melakukannya dalam lingkaran, jadi tidak boleh keluar dari lingkaran tersebut. Jika salah satu kakinya sudah melewati lingkaran, maka ia langsung didiskualifikasi. Yang keenam, peluru yang dilemparkan hanya menggunakan satu tangan, tidak boleh dengan 2 tangan. Dan posisinya itu harus lebih tinggi dari bahu sang atlet. Nomor 7, pelurunya wajib mendarat pada sektor yang sudah disediakan. Tidak boleh keluar dari area itu. Yang kedelapan, atlet atau pelempar meninggalkan lingkaran setelah melakukan lemparannya. Dan yang kesembilan, atlet baru boleh meninggalkan lapangan saat pelurunya sudah mendarat. Sekarang teknik dasar tolak peluru. Pertama, teknik memegang peluru. Memegang peluru yang benar adalah menggenggam pelurunya,
Merenggangkan di bagian jari tengah, jari telunjuk, jari manis untuk menahan bagian belakang peluru, dan menggunakan kelingking juga ibu jari untuk menahan peluru di bagian samping. Yang kedua, teknik meletakkan peluru. Jadi caranya berdiri dengan posisi kaki kanan di depan dan kaki kiri di bagian kiri, terbuka cukup lebar, selebar tubuh, dan lurus dengan arah lemparan. Lalu pegang peluru menggunakan tangan kanan dengan cara yang benar seperti sebelumnya. Tempatkan peluru di antara batas leher dan pundak atau di bagian bawah telinga. Jadi kita harus menyimpan peluru tersebut di leher. Saat membuka, kita harus merentangkan tangan selebar bahu. Yang ketiga, teknik tahap awalan. Setelah kita menggenggam peluru dengan benar dan melakukan posisi badan yang benar, tempatkanlah tumpuan berat badan di kaki kanan dan badan dibungkukkan sedikit, dicondongkan ke arah kanan. Setelah itu, ayunkan kaki kiri ke depan dan belakang. Setelah mengayunkan kaki kiri, lalu tekukan kaki kanan lebih rendah daripada kaki kiri. Lalu setelah mengayunkan kaki kiri, lakukan pendaratan secepatnya diiringi dengan gerakan tolakan kaki kanan ke arah tujuan lemparan. Keempat, teknik menolak peluru. Setelah melakukan awalan, selanjutnya lakukanlah penolakan peluru. Caranya, siku ditarik serong ke belakang bersama dengan perputaran tubuh ke arah tolakan. Lalu, dorong pinggang dan pinggul sedikit ke arah depan dengan dada terbuka dan juga arahkan tolakan serong ke atas. Pandangan menuju ke arah tolakan dengan dagu terangkat. Lalu, di saat yang bersamaan, tolakan kaki kanan dan seluruh tubuh dilonjakkan ke atas menyerong ke depan sambil melakukan tolakan dengan secepat mungkin. Selanjutnya adalah gaya tolak peluru. Jadi gaya tolak peluru itu ada 3. Yang pertama, gaya meluncur atau gaya O'Brien. Seperti yang saya jelaskan pada awal video. Jadi gaya ini dilakukan dengan cara melakukan setengah putaran terlebih dahulu sebelum melontarkan pelurunya. Yang kedua ada gaya closing atau samping. Jadi ini adalah gaya klasik yang belum diketahui siapa penciptanya saat itu. Dan gaya ini sering dilakukan, yaitu awalannya menyamping dan menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum melakukan penolakan peluru. Dan yang ketiga yaitu gaya spin atau berputar. Sebelum melakukan pelemparan, sang atlet harus berputar 360 derajat sebelum melemparkan pelurunya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.